Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu judul Masalah Kode Etik Jaksa dalam Pendekatan Deontologi Dua Formula berdasarkan Immanuel Kant. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan saya terlebih dahulu dengan kawan-kawan saya. Yaitu saya di sini sebagai Ketua Muhammad Rizky Ranggakusuma dengan NPM 133, Yasmin Latifa NPM 98, Puja Anjalna NPM 102, Zila Permata NPM 105, Koswara NPM 112, Bagus Arif Rahman yaitu NPM 113, Rozi Hari NPM 115, dan Jihan Oktari NPM 124. Oke, kita masuk ke bahas inti permasalahan. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu jaksa. Jaksa di sini adalah penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam menjalankan profesinya, jaksa memiliki wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Dan profesionalisme seorang jaksa sungguh sangat penting dan mendasar. Sebab, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa di tangannya lah hukum menjadi hidup. Dan karena kekuatan dan otoritas yang dimilikinya inilah yang sampai muncul pertanyaan bahwa it doesn't matter what the law says. What matter is what the guy behind the text interpret the law to say. Sehingga esensi jaksa dalam menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Saya akan melanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum atas nama negara, dan oleh karena itu, jaksa berkewajiban untuk menaati kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran yang berlandaskan hukum, serta berpegang pada norma, agama, tata krama, dan keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, jaksa dituntut untuk berperan lebih besar dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan HAM, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jaksa sebagai suatu profesi memiliki kode etik yang diatur berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor strip 14-A-JA-11-2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Keberadaan kode etik dalam profesi ini berfungsi sebagai petunjuk atau arahan kepada anggota profesi tersebut mengenai perilaku dan menjamin mutu moral profesi tersebut di masyarakat. Dalam hal ini, kode etik jaksa digunakan sebagai suatu arahan atau petunjuk untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan menjamin mutu moral jaksa di masyarakat, demi mewujudkan suatu birokrasi yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel yang berdasarkan oleh Tridharma Adiaksa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kewajiban profesi jaksa dalam Perja nomor per strip 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012 tentang kode perilaku jaksa. Kewajiban jaksa sebagaimana termuat dalam pasal 5 hingga 6 terbagi menjadi 4 yang meliputi kewajiban kepada profesi jaksa, kewajiban kepada masyarakat. Selanjutnya peraturan mengenai integritas sebagaimana diatur dalam pasal 7 yang berisi mengenai larangan-larangan jaksa dalam menjalankan profesinya.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran kode etik jaksa, yaitu kasus Pinangki. Pada tahun 2020, Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap sebesar 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar rupiah dari Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Jaksa Pinangki selain didakwa tindak pidana suap, juga didakwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena Jaksa Pinangki diduga mempergunakan uang suap tersebut untuk kepentingan sendiri dengan total lebih 4,7 miliar rupiah. Selain itu, Jaksa Pinangki diduga melakukan permufakatan jahat dengan dakwaan pasal 15 Junto pasal 5 ayat 1 huruf A dan atau pasal 15 Junto pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Baik, akan saya lanjutkan. Tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tersebut telah melanggar norma ataupun kaidah hukum yang berlaku. Perbuatan Jaksa Pinangki yang telah melakukan pencucian uang dan menerima suap yang mana hal tersebut tergolong ke dalam extraordinary crime. Kasus Jaksa Pinangki tersebut telah melanggar kode etik jaksa yang termuat dalam Perja nomor per strip 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012 pasal 7 ayat 1 huruf A, B, dan D yang menyatakan bahwa seorang jaksa dilarang A. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. B. Meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Dan D. Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki bukan hanya melanggar kode etik profesi jaksa dan hukum, tetapi juga merugikan masyarakat secara umum. Pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki dapat kita analisis menggunakan pendekatan deontologi dalam dua formula Immanuel Kant. Yang pertama adalah formula Golden Rule dalam frasa negatif, yang dimana jika semua jaksa memiliki moralitas buruk seperti Jaksa Pinangki yang melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik profesi jaksa, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum, sehingga berpotensi menyebabkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat akibat adanya ketidakpastian terhadap penegakan hukum. Selanjutnya dalam formula universalitas, di mana dalam aspek positif, jika semua jaksa mematuhi kode etik profesinya, maka akan menciptakan iklim kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga implikasinya menciptakan ketertiban dan keteraturan hukum secara pasti. Selanjutnya akan dibahas oleh Rozihari. Maaf, ada masalah teknis, jadi kami cut beberapa menit ya guys ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Immanuel Kant menempatkan prinsip perlindungan martabat manusia atau human dignity sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan bernilai secara etis yang harus diwujudkan secara nyata dengan memperlakukan manusia secara utuh di dalam setiap hal sebagai tujuan pada dirinya dan menempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek. Pengutamaan penghormatan terhadap martabat manusia sesungguhnya bernilai ganda. Karena orang yang sadar akan kewajibannya untuk menghormati martabat manusia, juga menuntut kewajiban yang sama dari orang lain untuk menghormati martabatnya sebagai manusia. Sehingga atas pernyataan Kant bahwa martabat manusia menjadi sumber kewajiban baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain, martabat manusia atau kemanusiaan menjadi nilai utama pendukung etika dan menjadi sumber the golden rule, yang dirumuskan sebagai berikut yaitu, hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Dalam kasus yang dibahas, seorang jaksa seharusnya menaati dan menjalankan segala kewajibannya sesuai dengan kode etik jaksa yang akan melahirkan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan memberikan kepercayaannya terhadap jaksa sebagai bagian dari penegak hukum di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
selanjutnya, pada hakikatnya, etika deontologi menurut Immanuel Kant menilai bahwa suatu tindakan adalah benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban, atau tindakan dikatakan benar apabila didasarkan pada kehendak yang baik pada dirinya, yang patuh terhadap hukum moral dan hati nuraninya, dan tidak tergantung pada faktor yang lain seperti konsekuensi maupun akibat. Itulah yang menurut Kant maksud sebagai sebuah moralitas. Di mana hukum moral mengikat manusia. Dalam dasar etikanya, Kant memposisikan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat, dan martabat manusia sebagai syarat jika suatu perbuatan bernilai secara etis. Sehingga dalam menjalankan kewajiban moralnya, manusia tidak mengharapkan imbalan apapun dan murni dari dorongan hati nurani, serta menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri, di mana dalam menjalankannya pun seharusnya dilakukan tanpa memerlukan pertimbangan. Sehingga pada konklusinya, ketika seorang jaksa mematuhi kode etik dan memiliki integritas terhadap profesinya, maka tindakan tersebut akan menjadi teladan bagi jaksa lain dalam menjaga sikap profesionalismenya. Tindakan tersebut akan menciptakan suatu ketertiban dalam hal kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat luas. Kepastian dan keadilan hukum merupakan hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh penegak hukum, termasuk oleh jaksa. Sehingga moralitas diakui sebagai suatu tindakan dengan kehendak mengorbankan kepentingan pribadi untuk berkorban demi sebuah nilai yang lebih tinggi, baik itu yang bersifat kemanusiaan maupun yang bersifat ketuhanan. Oke, itu dia di ujung video ini hasil presentasi yang kami jelaskan. Apabila kami ada kesalahan atau kefatalan yang disampaikan oleh kawan-kawan kami mohon maaf karena kami juga manusia, kan manusia juga punya banyak salah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.